Sampai sini ada yang bertanya? Maaf, bukan dibagi dua, terhitung drive file, tapi tidak Oke, berarti seperti itu ya. Dikali dua, bukan dibagi dua. Sebentar ya. Oke, nah sekarang yang ppm, part per mililiter, ppm, ya part per million atau per sejuta bagian. Kalau di ini kan nggak ada kan, apa timbangan ppm kan nggak ada, berarti kita harus mengukur ya berapa jumlah yang harus kita gunakan. Oke, di sistem pengenceran lupa di sini. Nah, jadi larutan ppm itu setara dengan kita melarutkan 1 mg zat dalam 1 liter air atau 1 mg zat dalam 1000 ml air. Ya. Nah, kalau Anda ada 1000 ppm, kan sering sekian begitu ya? Sekalian nggak ada 1000 ppm. Misalnya ya 1000 ppm kita pakai di diazuron. Itu kita buatnya adalah, ada yang bisa tahu? Kalau 1 ppm itu 1 miligram dalam 1000, berarti kalau 1000 ppm berapa miligram zatnya? Ada yang bisa mau menjawab? Nggak pernah tahu TDC. 1 gram ya Ibu. 1 gram berarti berapa miligram? 1000 miligram. Iya, 1000 miligram dalam 1000 liter. 1000 liter? Oh, 1 liter. Iya, benar, dalam 1 liter atau 1000-nya udah benar, tapi dalam 1000 mililiter. Nih proposalnya nih. Oke, bisa paham ya? Nah, nanti kalau mau bikin 100 ppm, nanti yang mau menjawab? Jadi 100 miligram dalam 1 liter air, Ibu. Iya, benar. Dalam 1 liter air. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalau biokimia segala macam, Anda penelitian biokimia, BOD, COD segala macam dalam bikin ppm seperti ini. Jadi kita bisa bisa membuat, tadi intinya kalau Anda lihat ini 1000 ppm ya AH 1 berarti ini kan 1:1. Nah, kalau kita bikin sampai 1 mili sampai 1 liter kan mahal bahan kimianya. Jadi kita boleh bikin 1000 ppm itu 1 miligram dalam 1 mililiter atau 10 miligram dalam 10 mililiter, itu sama aja 1000 ppm. Ya, nanti kalau kita dapat larutan gini, stok gini, kemudian kita mau encerkan, kita juga bisa pakai rumus misalnya S1 zaman dulu ya, waktu kimia. Kita bisa pakai ini
ya kita bikin encer kan, ini kan P menunjukkan ini aja ya, misalnya di ppm, nanti ini kita bisa ganti kalau misalnya ketemu kita pindahin ke molaritas, kita jadi M1, kemudian M2, jadi yang kita peroleh kemudian kita ingin encerkan lagi, itu kita bisa dengan proses sistem pengenceran. Saya rasa Anda bisa refresh aja ya, saya yakin Anda sudah ingat ya. Jadi ini adalah polaritas atau ppm atau konsentrasi yang tersedia, kemudian ini V1 adalah volume yang tersedia, kemudian M2 molaritas yang kita inginkan, kemudian V2 adalah volume yang kita inginkan. Dan kita bisa aja nggak mau bikin misalnya dari larutan stok 1000 ppm ini, ya 1000 ppm ini, kemudian Anda harus bikin 20 ppm, tapi jumlahnya cuma 35. Kan harus pakai sistem pengenceran nggak? Ya, ingat nggak ya? Ini ingat kan ya? Yang nggak ingat raise hand. Berarti ingat semua ya? Ya, ini kan saya tanya yang nggak ingat raise hand. Kalau nggak ada yang raise hand berarti ingat semua. Oke, Johanna oke? Lupa-lupa ingat, Bu. Lupa-lupa ingat. Ya, ya, jadi ini kan sistemnya bisa nih. Jadi bisa molaritas yang tersedia berapa? Misalnya ini ppm ya. Misalnya molaritasnya nih ppm misalnya ini pakai ppm ini 1000 ppm. Kemudian yang kita harus ngecer ke berapa ya? Ini yang kita tanya, yang harus kita gunakan. Kemudian M-nya berapa kita mau bikin? Ini misalnya 1000, ini 200 ppm misalnya. Terus kita mau bikin berapa? Cuman bikin 35 ya, tulis ini kan intinya ada yang di kiri itu yang tersedia, yang di kanan adalah yang diinginkan. Berarti yang tersedia kan udah dapat 1000 ppm misalnya P ya. Nih, itu kan M tadi istilahnya P mulai ya. Udah punya 1000 ppm, terus kita mau menginginkan kan ini yang tersedia 1000 ppm, volumenya berapa? Nggak ada, karena apa? Karena kita mau bikin jadi 200 ppm, terus jumlahnya cuma berapa? Cuma 35 ya, berarti tinggal ini 1000 kali V1 sama dengan P2-nya itu adalah berapa? Kita mau 200, jumlahnya berapa yang bikin? Cuma 20 mili, ya udah kita kalikan sehingga dapat volumenya 1. Nanti kita tinggal memipet V1 ini X ya, X mililiter, karena nanti kan dapatnya V1 sama dengan misalnya X mililiter, kemudian dari larutan 1000 ppm, kemudian dalam, misalnya kita mau bikin berapa? 35 mililiter pelarut. Ya, jadi yang kayak gini-gini nih harus nih, terutama relatif Anda mau ikut semua, nggak usah harus biokimia saja, semua harus seperti ini ya, kultur jaringan, fisiologi tumbuhan, ya banyak menggunakan sistem pengenceran dan lain sebagainya. Kultur jaringan juga ya. Jadi nanti di kultur jaringan saya keluarin lagi soalnya, akan saya keluarin supaya untuk refresh ya, sehingga Anda benar-benar paham. Karena saya ada mahasiswa saya pembimbing kedua, kemudian sama Ayu nomor 1, kemudian pengujinya sampai lain ke saya. Berani itu bikin sistem pengencerannya salah, itu salah. Jadi kan, oh ya udah nanti saya lihat. Terus waktu SHP saya bilang udah nanti diinikan saja, karena dia mau bikin berapa, nggak salah 20 ppm diambil dari larutan stok berapa. Ya sudah, tidak diulang, tetapi tinggal perlakuannya diganti. Pas anaknya diskusi lagi, ternyata benar. Cuman dia cara menjelaskannya ke pengujinya itu salah. Makanya saya sebutkan, Anda nulisnya yang benar sehingga pengujinya bisa paham apa yang Anda kerjakan. Ya, artinya pengujinya bilang nggak bisa, itu harus diulang penelitiannya. Orang bikin sistem larutannya salah, coba kirim ke saya, Anda cara ngitungnya seperti apa. Ya alhamdulillah, ternyata benar, hanya dia menulisnya di skripsinya tidak detail, sehingga menyebabkan pertanyaan dari dosennya. Nah, begitu di ujian, SHP kan itu ya, ujian ditanya lagi sama penguji yang lain, dia bisa menjawab dengan cukup lancar. Oke. Yang belum paham, raise hand.
topik praktikum ini sudah kemarin ya. Jadi Anda nggak boleh ngambil dari sini, harus ngambil dari yang lain. Ada yang mau tanya nggak? Yang 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 mau bertanya raise hand. Nggak ada, berarti udah nggak ada yang nanya ya. Oke, berarti yang yang belum paham raise hand. Ayo cepat hitung yang belum paham raise hand. Yang sudah paham raise hand. Loh, Nggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali nih. Dibilang yang belum tahu nggak mau raise hand, yang sudah paham juga nggak mau raise hand, yang abstain enggak juga. Nanti kalau pilkada kayak gini nggak boleh. Itu namanya apa istilahnya kalau nol tuh nggak mau milih itu namanya apa Bu? Itu Golongan putih, Bu. Oh, golongan putih nih. Kalau ujian nggak boleh golongan putih. Oke. Ibu, saya Ya. izin nanya. Iya, silakan. Jadi kan praktikumnya itu ada dua ya, Bu ya? Mm-mm. Yang biji kedelai sama yang agar-agar. Enggak betul. Itu kan ngerjainnya berarti berdua ya, Bu ya? Masing-masing ngerjain sendiri di rumah. Nanti Jadi datanya di rata-rata. jadi satu orang ngerjain satu praktikum. Jadi misalkan saya ngerjain yang agar-agar, terus teman saya satu yang ngerjain kedelai gitu, Bu. Enggak gitu kan Bu Pinta ya? Jadi satu orang dua-duanya gitu ya, Bu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi Anda sebagai ulangan. Jadi kan karena yang agar-agar Anda ngerjain, nanti temennya juga ngerjain, nanti datanya itu di rata-rata. Jadi dua itu sebagai teman, nanti yang percobaan yang transpirasi, respirasi itu juga sama. Kalau itu kerjainnya grup ya, grup kecilnya itu datanya sama, kemudian nanti maksudnya datanya sama, maaf. Laporannya kan nanti gabung ya, tim ya Bu Pinta ya, laporannya itu kan tim ya. Iya, Bu. Laporannya tim, datanya Anda itu adalah data ulangan. Jadi harus kompak masuknya. Jadi ini Anda belajar diskusi ya. Saya masukin 10 ml sirup, temannya juga 10 ml. Seperti itu. Ya. Karena kalau beda-beda, nanti hasilnya akan kelihatan. Ya. Nanti kalau yang transpirasi itu kan grup kecil 3 sama grup besar. Nanti grup kecil 1, 2, 3 itu datanya bareng. Ya laporannya per grup kecil. Itu kalau nggak salah 2 kali 24 jam ya Bu Pinta ya kita diamkan ya. Iya, Bu. Ada Review saja mungkin, bukan mereka kan sudah ini ya. Sudah lihat kan di YouTube Prodi? udah lihat belum? Sudah lihat belum? Belum. Terus seminggu ngapain aja? Masak enggak. Nyapu ngepel enggak. Nyuci baju enggak. Kan cuma belajar doang. Ayo siapa yang ini yang mau share ke kita? Maksudnya review lah apa yang sudah dilihat. Kalau enggak kita nggak akan mulai loh praktikumnya. Ini kan Bu Reni. Ntar kalau salah. Ayo. Berarti ini belum pada ngelihat videonya ya? Sudah, Ibu. Oh, udah, tuh gitu dong ditanya. Udah, Bunga, udah. Ada yang mau ditanya? Gampang kan? Ibu, saya masih belum paham itu. Jadi data kita itu kan tadi yang buat kelompok kecil itu dirata-ratain gitu ya, Bu ya. Terus laporan praktikumnya itu satu kelompok besar, Bu. Enggak, satu kelompok kecil. Satu kelompok kecil. Semua kelompok kecil. Berdua itu. Jadi kan kemarin sudah diatur ya sama Bu Pinta timnya. Kelompok kecil. Berdua. Enak kan nggak sendiri-sendiri tuh kalau sama yang lain suruh sendiri-sendiri. Ini berdua. Ini maksudnya gini, penelitian laporan praktikum sendiri-sendiri ada bagus ya. Jadi Anda benar-benar tertuang di diri Anda. Kemudian berdua juga itu Anda belajar komunikasi, diskusi, berantem. Kemudian
kemudian ketawa. Jadi Anda nggak jadi orang yang baper. Kalau semuanya serba sendiri, nanti akan Anda merasa itu. Kalau saya, Anda umur-umur sekian tuh harus banyak teman, banyak berantem juga. Tapi jangan berantem tawuran akhirnya marahan, baper gitu ya. Jadi Anda belajar menyikapi, oh teman saya punya pendapat seperti ini, dan Anda belajar menerima pendapat. Oke. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, nanti untuk penyajian datanya seperti grafik gitu berarti buatnya satu grafik aja gitu ya Bu, yang rata-ratanya aja gitu? Iya, jadi misalnya mungkin saya share ya. Nih misalnya, mungkin kalau Anda, oke, dulu saya suka masukkan data di sini, cuman sama senior saya dulu jangan biar mahasiswanya berpikir gimana cara menulis data. Tapi nggak apa-apa deh, sekarang lagi diajarin dulu ya. Jadi kalau seperti ini kan Anda pakai metilin group 11864%. Nanti Anda buat jadi ini nanti Anda bikin datanya tingginya ya 1% berapa, kemudian 0,8% berapa, kemudian kalau nggak salah 0,6 ya persen, 0,4. Dan nanti ini praktikan yang pertama, atau Anda tulis bisa aja ini, nggak usah namanya. Maaf Ibu, belum di belum di share. Oke, asik aja ngomong. Ternyata belum. Terus yang lainnya nggak berani ngomong lagi. Aduh, parah. Udah kelihatan belum? Sudah Ibu. Nah, yang gini. Nanti misalnya ini siapa? Afifa. Boleh ditulis ini Afifa. Ya, kemudian yang ini Syafa. Nanti dikasih datanya di sini, naiknya berapa? 2,1 ya, kemudian ini berapa ya, masuknya 0, biasanya kan akan lebih tinggi nih ya, 2,6 ya. Terus kemudian ini 2, sekian titik-titik. Nah, nanti ini adalah rata-rata. Nanti digabung ini rata-rata berapa, nanti rata-rata ke bawah lagi antara duanya ini. Salah. Ngaco nih saya. Masuk ke sini sih. Nah, ya jadi yang 1% ini berapa rata-ratanya, karena tergantung ini. Kalau sama-sama 2 ya oke, ditulis 2,0. Nanti kan Anda ajarin jangan nih, nanti berarti kan rata-ratanya kan 2,05. Nanti baru dibikin grafik dari rata-rata itu. Jangan grafiknya sendiri-sendiri. Afifa berapa itu enggak, tapi ini adalah ulangan. Ya, nanti kalau yang grup besar, ini misalnya ada transpirasi nih di tempat gelap, ya hasilnya apa? Ya nanti di tempat terang berapa, ya seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak? Saya berapa? Nanti akan ketahuan nih temannya Toto nih tiba-tiba ngelonjak 1, segini ya, kemudian ini tiba-tiba 7, sekian. Ini berarti ada yang salah, yang kurang tepat. Tapi ingat ya, Anda tidak memanipulasi data. Kayak gini bisa harus diulang. Bisa jadi agarnya belum panas, Anda udah tuangin metilin blue, Anda sudah tuangkan sirup, ya belum padat benar, kan juga pengaruh. Atau tidak larut, ya tidak homogen, ya Anda ngelarutkannya tidak sambil diaduk dan lain sebagainya. Ya, oke, kira-kira bisa paham, bisa dipahami, bisa ya? Oke, jadi semua seperti itu, temannya Anda itu ada sebagai ulangan. Nanti kalau
Stop sharing. Ada yang mau bertanya atau Bu Pinta mau menambahkan? Ibu, izin bertanya, Ibu. Ya. Di praktikum yang kacang kedelai kan kacang kedelainya itu di oven di suhu 60 derajat Celcius selama 2 hari ya, Bu. Terus juga ada opsi dijemur di bawah sinar matahari. Nah, Betul. kalau misalnya dijemur itu selama 2 hari juga atau sampai kayak gimana ya, Bu, bentukan kacang kedelai atau jagungnya? Sebenarnya kacang kedelai itu kan sudah kering ya, jadi kita memanaskan saja itu untuk memastikan saja. Jadi nanti kalau emang Anda menjemurnya 1 hari, ya nggak apa-apa, Anda tulisnya selama 1 hari. Nanti Anda timbang, kan ditimbang ya, beratnya kan harus sama semuanya. Ya kan? Kan ada 5 NaCl sekian persen gitu kan ya. Nah itu berat awalnya itu harus sama. Ya. Kalau mau disangrai boleh, tapi apinya kecil dan tidak boleh retak bijinya. Kalau udah retak berarti udah rusak pestanya. Jadi nyemplung imbibisinya sudah tidak terjadi osmosis, tapi udah imbibisi karena masuk lewat retakannya itu. Ya harapannya itu kan gimana caranya kita mempercepat proses berkecambahan, kemudian dengan larutan yang potensial osmotiknya berbeda. Kan Pak Adi udah ngajarin ya, karena makin pekat NaCl itu kan potensial osmotiknya makin negatif. Jadi nanti mana yang bisa masuk ke dalam sel tersebut. Ya, ini kerjaannya harus bersih karena banyak sekali yang akhirnya kontaminasi. Terjadi proses fermentasi. Jadi berbusa ya seperti itu. Airnya kotor. Makanya kerjaannya harus bersih, airnya juga harus air matang. Kemudian nggak ada salahnya juga sih benihnya direndam klorok, maksudnya dicuci pakai klorok 5-10% gitu ya. Nah, itu kan klorok 10%, ya udah bikin sendiri. Klorok 10% kan di rumah ada kan, Baiklin kan. Ya. Atau dicuci dulu pakai Mama Lemon, gitu, itu boleh. Itu adalah salah satu cara untuk sterilisasi. Mungkin Bu Pinta mau menambahkan? Iya, Bu. Mungkin untuk yang per kelompok ya, ini kan kerjaannya kelompok kecil, berarti berdua gitu ya sama temennya. Diupayakan sama, dalam arti kata cara kerja sama metode yang kalian kerjakan itu harus sama dengan teman kalian. Karena kan di sini, karena ini kerjanya di rumah gitu, kita memberikan kebebasan kurang lebih seperti itu ya, untuk ke kalian gitu, untuk memodifikasinya. Misalnya tidak punya tempat wadahnya, jadi wadahnya itu harus disamakan dengan temannya gitu. Berapa mili yang kalian masukkan itu juga harus disamakan karena ini rata-rata ya. Jadi nanti jangan pula temannya menggunakan wadah dia memberikan 10 mili misalnya agar-agarnya, sementara temannya satunya lagi itu tidak 10 mili gitu. Jadi harus sama untuk tata cara kerjanya antara yang satu kelompok kecil tadi. Gitu. Jangan lupa difoto. Nanti kan mau mengamati. Jadi kan kalau di praktikum yang pertama itu kan mau melihat ya, apakah semakin padat agarnya atau semakin encer agarnya, apa yang terjadi dengan proses difusinya. Apakah semakin cepat, apakah semakin lambat. Nah, itu yang akan kalian cari dari hasil yang kalian dapat. Gitu. Jadi nanti seperti disampaikan oleh Bu Reni tadi ya, dirata-ratakan untuk yang kelompok kecil. Jadi intinya laporan tetap satu untuk berdua. Gitu ya, tapi semuanya mengerjakan masing-masing di rumah. Baik praktikum 1A maupun 1B. Gitu. Nah, untuk yang praktikum kedua, mungkin juga itu bisa disamakan sama teman satu kelompok biar datanya tidak random ya. Jadi misalnya yang satu sangrai, yang satu dijemur di sinar matahari. Nah, untuk satu kelompok disamakan aja. Gitu. Kalau yang satunya mau menjemur temannya, jadi teman satunya lagi dijemur saja. Gitu. Ya. Untuk cara kerja dan semuanya, kami rasa ada banyak video ya, baik yang kami sampaikan, baik juga yang dikerjakan oleh kakak tingkat sebelumnya. Jadi ada beberapa itu yang menurut kami sangat bagus, hasil dari praktikum mereka itu kami tampilkan di YouTube kita, YouTube Prodi. Jadi kan bisa nanti melihatnya. Harapannya itu kan sudah bagus ya punya kakak seniornya, jadi punya kalian juga harapannya bisa lebih
bagus lagi gitu. Ya, jadi intinya kalian di sini diminta untuk belajar bekerja sama dengan satu timnya, kekompakan dalam satu timnya. Oke. Mungkin begitu Bu Reni tambahan dari saya. Masih di mute ya, Bu. Sudah paham semua? Ibu, mau Ya. tanya. Buat yang kedelai kan itu kalau di video di YouTube ada tulisannya 10 gram atau dengan takaran tertentu. Betul. Jadi itu kalau misal satu kelompok tuh dua-duanya terkendala gitu, nggak ada timbangan digital. Kalau dengan takaran tertentunya tuh asal kerendam tapi 5 gelasnya sama, gimana Bu? Nggak boleh, Neng. Kan kemarin pakai takaran apa yang kue itu loh, 1 mili segala macam yang ada macam-macam itu boleh, atau pakai takaran obat. Takaran obat itu kan ada tuh, ya, mau ada garisnya. Ini sekian mili, setengah mili, 1 mili, ya, tapi itu dalam Anda pakai mungkin 1 takaran obat, 2 takaran obat, 3 takaran obat, atau 1, 1,5, 2 itu kan kami bebaskan. Tapi temannya sama seperti tadi kayak Bu Pinta, jangan sampai Anda pakai takaran obat yang 1, yang 2, 3, 4, 5, Anda 1, 2, 3 seperti itu. Nah sekarang mulai saat ini Anda mulai belajar men-search dapur ibu Anda, mencari-cari itu tadi apakah ada takaran obat, kemudian ada apa tadi takaran kue. Ini yang mana? Oke. Sudah ya, mau salah gimana? Oh, ya harusnya di situ ya, harusnya di PS. Oke, ya itu ya pakai takaran obat boleh gitu loh, atau ya takaran yang sendok takaran kue gitu ya, yang ada kalau Anda lihat video itu ada contohnya. Ibu izin bertanya. Ya silakan. Kalau semisal sirupnya diganti sama pewarna gitu boleh nggak Bu? Boleh berwarna kue gitu ya. Iya gitu Bu. Boleh kalau tapi bedanya kalau dikasih sirup agarnya bisa langsung dimakan nanti. Itu agar-agar putih dikasih sirup gitu ya, begitu udah selesai praktikum asalkan jangan agarnya nanti diobok-obok begitu ya, Anda bisa pakai. Tapi kalau Anda mau pakai pewarna kue juga boleh, asalkan jangan cat ya, kalau cat nggak bisa masuk warnanya ketebelan. Boleh pakai pewarna kue boleh, yang penting yang kelihatan. Baik, terima kasih. Karena itu akan pengaruh ya, karena bikin pewarna kuenya itu juga harus pakai konsentrasi ya. Kalau pewarna kue itu kan powder ya, misalnya pewarna matcha segala macam itu harus Anda pakai 10% itu kan metilin blue juga ada metilin blue 10%. Jadi sama temannya juga sama pewarna kue juga, kemudian konsentrasinya juga sama. Kalau sirup kan dianggap sama ya. Nanti juga akan beda ya kalau Anda pakai sirup ABC akan lebih cepat masuk. Misalnya nanti kalau pakai sirup yang sarang sari atau pakai sirup apa tuh yang marjan dan nanti bisa jadi beda. Ya, atau campolai ada yang orang Cirebon tuh itu kan manis ya, itu nanti maksudnya akan beda sama sirup yang encer. Nah itu maksudnya adalah Anda belajar gitu ya. Mana yang lebih mudah masuk ke dalam sel tanaman kalau tadi osmotiknya lebih rendah atau larutnya lebih encer. Baik, ada pertanyaan? Ya. Iya, semua juga ditulis pakai mesin tik apa ditulis pakai tangan. Oh sebegitu atuh, kan bisa.
Bisa ada 2 tuh. Ada laporan pertama, Anda janjian aja sama temennya, ini datanya aku gini, Anda bisa pakai ketik begini, nanti lo kamu yang nulis. Kan bisa begitu kerjasama. Ya, nanti jadi Anda bikin pakai mesin tik bisa, nih kamu yang tulis ya, tangan aku yang bikin, aku yang bagian. Nanti atau sebaliknya nanti laporan yang kedua kamu yang bikin, kan begitu. Kan laporannya Enggak, satu. Oh, ya. Hmm. Kan maksimum 10 halaman, mau 8 halaman boleh. kan laporannya hari ini praktikum, bukan besok langsung dikumpul laporannya. Lalu kan kalian nggak selamanya online kan? Nah, kan ada perkuliahan yang offline, jadi nanti kan bisa ketemu untuk menyelesaikan laporannya. Jordan, kamu pikir kamu itu mau praktikum terus-terusan online? Iya benar Bu Pita. Jadi tadi itu salah. Kalaupun akhirnya nggak ketemu kan bisa cara begitu. Anda ngetik nih yang bikinnya, tolong tulisin. Kamu yang nulis. Yang lain nggak mungkin now. Kertasnya dioper ke sana ke sini pakai JNE atau pakai GoCard. Ya mahal ongkosnya. Ya, oke nggak apa-apa ya. Jadi itu jadi cari alternatif. Tadi Bu Pinta emang kan nggak langsung besok ya. Nanti hari apa Anda ketemu ya Anda kerjakan bareng ya di perpustakaan ke, di bawah pohon ke, apa di kantin. Ya nanti Bu Pinta yang jawab nih 2 minggu Bu. Iya, tidak terlalu memberatkan lah kami, kayak gitu ya Bu ya. Iya, tenang aja. Yang repot nih ya, misalnya nih kan 2 minggu kan mulai 2 minggu dari sekarang nih berarti laporannya dikumpulkan tanggal, saya lihat ya, saya tanggal 5, tanggal 16, tanggal 19 September laporannya dikumpulkan. Nah repotnya Anda baru praktikum tanggal 14. Gitu loh, itu kan jadi repot. Wah, nanti pasti marah-marah nih, Bu Reni nih, gara-gara nggak pakai mesin tik. Wong dia yang salah ngerjainnya tanggal 14. Gitu ya, nanti jangan ada hoax. Ya seperti itu Bu Reni, supaya padahal udah harusnya dari sekarang 2 minggu. Kalau Anda baru ngerjainnya 3 hari sebelumnya ya kegambikan, ya akan repot. Belum nanti Anda harus searching artikel untuk menambah isi dari praktikum Anda. Oke. Ibu, berarti kalau misalnya dalam satu laporan itu kan kita ngerjainnya berdua gitu ya Bu. Misalnya dalam satu laporan berarti fontnya beda-beda, berarti nggak apa-apa kan Bu ya? Nggak apa-apa, itu dibebasin. Anda mau beda-beda boleh, mau colorful juga boleh. Ada yang hijau, yang satu lagi nggak punya pulpen hijau, akhirnya jadi biru boleh. Atau tadi sistemnya, yang laporan Anda tetap kerja berdua, tapi yang nulis satu. Pada nanti timnya sama Raymond. Yang kedua, kamu yang nulis ya. Itu kan bisa. Ya, ini kita belajar, Anda belajar bekerja sama. Ya, supaya nanti Anda menjadi lulusan yang mampu bekerja sama. Jangan mau kerjanya sendiri aja, maunya sendiri. Karena S1 itu adalah basic soft skill Anda. Anda besok mau jadi orang yang egois, Anda besok itu base-nya dari S1. Itu kan insya Allah kami semua dosen di sini kami latih Anda untuk bekerja sama seperti itu. Ya, dirembuk, didiskusikan. Kan bisa gitu. Atau nggak mau gantian satu ini ya udah yang penting berdua, nanti pas ketemu tulisannya beda-beda, terserah aja, kita bebaskan kok. Tapi kayak Jordan yang satu tulisannya gede-gede ya kecilin, gitu ya. Jadi biar penuh tulisannya besar-besar gitu segala macam, jadi dikecilin. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya jangan, emangnya kamu ngerjain di gunung? Ya kan dari ke belakangnya dikasih itu, pakai kertas folio. Kan parah nih Jordan nih, lupa di bawahnya dikasih kertas folio supaya nggak naik turun. Nanti kalau Anda ngetik naik turun ke bawah, nanti dibaca adanya ketawa pasti adanya. Ini kakak nulis saja kagak bisa.
Ya. Anda nanti ujian, iya, pokoknya ini Anda nanti kalau ujian kalau pakai kertas, tentu saja kami pakai kertas folio. Tapi Anda bisa jadi nanti Anda sekolah lagi dan sekolah lagi, atau Anda bekerja dikasih kertas terus Anda tulisannya naik turun kan juga lucu. Ya belajar dari sekarang. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ibu mau nanya. Boleh, silakan aja. Berarti buat fotonya itu cuma foto pas hasil yang setelah didiemin 2 hari aja ya, Bu? Ya, before sama after lah. Jadi nggak pakai yang tahap-tahap gitu kan, Bu? Iya, yang sebelumnya, sesudah itu boleh. Ya, atau ada garisnya, ya terserah, bebas kok. Maksudnya Anda boleh berkreasi seperti apa. Tetapi kalau saya boleh saran, jangan belakangnya itu ada, aduh, sebetulnya mau hapus bentar ya, ada, belakangnya ada bunga-bunga ya, bukan berarti ada bunga, jangan tersinggung ya. Jadi ada gambar-gambar Pokemon di belakangnya apa gitu nggak. Jadi kalau bisa belakangnya dipolos. Kira-kira menjawab pertanyaan? Menjawab Ibu. Terima kasih, Bu. Yang berikutnya bos, itu juga latihan motret itu ya, yang bagus. Kalau Anda pakai sirup orange ya jangan latar belakangnya orange, itu kagak kelihatan. Banyak kok mahasiswa kultur jaringan juga suka tak omelin, kamu nih orang dikasih background macam-macam. Di lab dikasih ada kotak khusus buat motret, belakangnya ada background merah kuning segala macam, pakai semuanya hitam. Terus mau motret jamur lagi yang warnanya hitamnya enggak kelihatan. Seni, jadi ini enggak seni. Mungkin Bu Pinta Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Kalau misalnya dari bentuk gelasnya, Ibu, itu harus sama juga, Bu, sama teman sekelompok. Coba Bu Pinta tolong dijawab ini saya. Iya, Bu. Kalau bisa sama ya untuk Sinta ya. Jadi sebenarnya ini kreasi kalian saja sih ya. Bisa harus disamakan dengan temannya. Sebenarnya banyak alat yang bisa kita gunakan di sininya. Misalnya kalau mau menggunakan aqua gelas itu juga bisa ya. Jadi pakai aqua gelas atau pakai gelas atau pakai, kalau yang dulu ada juga yang praktikan yang menggunakan beker gelas. Ada yang sengaja emang mungkin mereka punya ya kayak gitu. Jadi kami kasih kelonggaran ke kalian, kami tidak memaksa kalian harus pakai ini, pakai itu. Jadi kreativitas kalian gitu. Tapi harus sama untuk satu kelompoknya, biar datanya tidak apa ya? Supaya datanya bagus lah gitu. Iya, tidak terlalu ini, karena ininya akan beda ya difusinya. Pada saat pada pakai mangkok, ya satu lagi pakai gelas, seperti itu pasti akan beda. Iya. Baik, Bu, sama mengkonfirmasi lagi berarti deadline-nya tanggal 19 ya, Bu? Ya, nanti Bu Pinta akan nge-share di Google Classroom ya, Bu Pinta ya? Iya. Jadi kalau yang ini 1 minggu, kami memberikan kesempatan mulai hari ini mempersiapkan alat, bahan, dan semuanya, itu kalian mengerjakan praktikumnya di rumah. Nanti hari Senin depan, kalian tidak melakukan praktikum itu lagi, sudah ada praktikum yang baru. Gitu. Nah, jadi 1 minggu kalian ini melaksanakan praktikumnya, lalu 1 minggunya kami beri kesempatan untuk mengerjakan laporannya. Jadi pengumpulannya di tanggal 19. Tapi di hari Senin besok itu sudah ada praktikum baru. Gitu. Jadi kan dalam 1 minggu ini kalian semuanya harus sudah melaksanakan praktikumnya. Gitu. Jangan tadi yang seperti disampaikan Bu Reni, tanggal 14 baru praktikum gitu kan. Karena praktikum kalian ini beruntun loh gitu. Baik, Ibu, paham. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, 1 tadi jawabannya 1. Oh, bahagia langsung Jordan. Karena literatur difusi osmosis itu kan sama. Difusi pasti dengan osmosis.
Ada lagi pertanyaan? Ibu izin tanya. Iya. Ibu tadi sebenarnya yang Astria tanyain itu takaran bijinya, Bu. Jadi tadi kan Ibu jawabnya pakai apa sendok sirup. Oh, takaran Obat gitu. bijinya. Kalau Bijinya. bisa ya memang pakai ini, pakai timbangan kalau ada. Kalau enggak, Anda bisa pakai wadah yang diukur volume Anda ada garisin sama. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, misalnya ini nggak kelihatan selesai ya. Ada tunggu saya harus mematikan background-nya dulu. Jadi boleh misalnya nggak ada, terus ini susah, otomatis ya dibikin sama aja. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Jadi misalnya Anda pakai sama misalnya di gelas, oke 3/4 bawah dari Bapak Anda garisin, Anda isi kedelainya sesuai dengan garis. Nanti temannya juga sama. Ya, nanti setelah dia ada imbibisi atau enggak, pasti dia akan ngembang seperti itu. Ya, tapi sebenarnya sih emang yang bagusnya sih ditimbang. Kalau misalnya tadi Anda punya timbangan di rumah ya timbangan kue, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Tinggal Anda nanti ininya gimana ya. Jadi nanti kalau benih yang sudah mengembang pasti dia akan naik gitu ya dari garisnya. Ya, pokoknya kami menunggu kreativitas Anda deh, apa yang bisa Anda lakukan dengan itu tadi, dengan keterbatasan alat yang ada. Atau balik lagi tadi kayak Pinta, Anda kan nggak setiap hari di rumah. Ya, misalnya 2 hari Anda udah itu nih Senin Anda kerjain datang ke kampus, nanti hari Rabu Anda masih di kampus, Anda boleh nimbang di mana saja, tidak harus di kampus B. Ya nanti tinggal bilang sama DC, Bu Leni, Pak Said, Mbak Leni sama Kak Said, Kak saya mau nimbang ini kedelai seperti itu. Ya. Jadi misalnya itu bisa Anda lakukan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah semangat mau mengerjakan praktikum? Astria, udah cukup? Mau ke pasar, Bu. Mereka. Ke pasar. Oh, tapi sebelum ke pasar saya mau ngasih soal dulu, Bu Pinta. Ayo. Waktunya 15 menit. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Selesai ini berarti ke Google Classroom ya, Bu? Iya, nanti mereka harus kita buka kelas untuk mengumpulkan waktunya 5 menit. Bisa nggak ngitung 5 menit?